Assalamualaikum, hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku di Otria Channel. Nah teman-teman, sebelum aku mulai, jangan lupa ya untuk selalu support Otria Channel. Dengan cara subscribe bagi yang belum, like bagi yang sudah menonton, komen yang bermanfaat, dan share kepada yang lainnya. Ada yang mengatakan bahwa seorang muslim boleh mengucapkan selamat hari raya Imlek atau Gongsi Facai karena tidak berhubungan dengan akidah. Karena Imlek tidak terkait akidah dan Gongsi Facai artinya selamat dan semoga sejahtera. Benarkah demikian? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, yang artinya di masa Rasulullah SAW baru hijrah ke Madinah. Warga Madinah memiliki 2 hari raya yang biasanya di hari itu mereka bersenang-senang. Rasulullah SAW bertanya, perayaan apakah yang dirayakan dalam 2 hari ini? Warga Madinah menjawab, pada 2 hari raya ini, dahulu di masa jahiliyah kami biasa merayakannya dengan bersenang-senang. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah telah mengganti hari raya kalian dengan yang lebih baik, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Hadis riwayat Abu Daud 1134 disahihkan Al-Albani dalam Sahih Abi Daud. 2 hari raya jahiliyah itu adalah Nairus dan Mahrajan, dan disebutkan dalam hadis bahwa 2 hari raya tersebut adalah hari senang-senang saja, tidak ada kaitannya dengan akidah. Namun tetap dilarang oleh Rasulullah SAW karena merayakan hari raya selain hari raya kaum muslimin adalah bentuk menyerupai non-muslim. Marilah kita simak beberapa hadits berikut ini. Al-Majid Ibnu Taimiyah, kakek dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, yang artinya hadis ini memberi faidah tentang haramnya tasyabbuh kepada orang kafir dalam hari raya mereka. Karena Nabi SAW tidak mentolerir dirayakannya 2 hari raya jahiliyah tersebut dan tidak membiarkan penduduk Madinah bermain-main di 2 hari raya tersebut, padahal sudah menjadi tradisi. Faidul Qadir 4-511. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menjelaskan, yang artinya diambil istinbat atau kesimpulan hukum dari hadis ini bahwa terlarangnya bersenang-senang di hari raya kaum musyrikin dan tasyabbuh menyerupai kebiasaan mereka. Fathul Bari 2-442. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mengatakan, yang artinya jauhi perayaan hari-hari raya musuh-musuh Allah. Hadis riwayat Bukhari dalam At-Tariq Al-Kabir nomor 1804 dengan sanad hasan. Beliau tidak mengatakan jauhi hari-hari raya musuh Allah yang terkait akidah, tapi hari raya secara umum yang mencakup semua hari raya selain hari raya kaum muslimin, baik terkait akidah ataupun tidak. Lalu, jika beliau sahabat yang mulia ini radhiyallahu anhu mewasiatkan kita untuk menjauhinya, apakah malah justru kita akan ikut serta atau memberi selamat? Hari raya suatu kaum itu terkait perkara akidah. Jika dikatakan bahwa hari raya Imlek tidak terkait akidah, maka itu kurang tepat. Karena sebenarnya setiap hari raya yang dimiliki suatu kaum itu terkait dengan perkara akidah. Karena perayaan atau Id suatu kaum adalah representasi dan ciri khas kaum tersebut. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya setiap kaum memiliki Id sendiri dan Idul Fitri ini adalah Id kita kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari nomor 952, 3931, Muslim nomor 892. Maka minimalnya perayaan atau Id sangat terkait dengan akidah al-wala wal bara, yaitu keyakinan bahwa kaum muslimin hendaknya loyal, wala, dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya saja dengan iman yang benar dan berlepas diri, baro, dari setiap orang yang kufur kepada Allah dan Rasul-Nya.
dan bentuk baroah adalah tidak mengikuti mereka dan menyerupai kebiasaan dan ciri khas mereka. Terlebih lagi, pada umumnya hari raya suatu kaum sangat terkait dengan akidah yang mereka miliki, termasuk juga perayaan Imlek, sebagaimana dijelaskan dalam Wikipedia berikut ini. Praktik perayaan Tahun Baru Imlek di Indonesia. Tahun Baru Imlek biasanya berlangsung sampai 15 hari. Satu hari sebelum atau pada saat Hari Raya Imlek bagi etnis Cina atau Tionghoa adalah suatu keharusan untuk melaksanakan pemujaan kepada leluhur. Seperti dalam upacara kematian, memelihara meja abu atau lingwei atau lembar papan kayu bertuliskan nama almarhum leluhur. Bersembahyang leluhur seperti yang dilakukan di hari Cengbeng atau hari khusus untuk berziarah dan membersihkan kuburan leluhur. Oleh sebab itu, satu hari sebelumnya atau pada saat Hari Raya Imlek, para anggota keluarga akan datang ke rumah anggota keluarga yang memelihara lingwei, meja abu leluhur untuk bersembahyang. Atau mengunjungi rumah abu, tempat penitipan lingwei leluhur untuk bersembahyang. Sebagai bentuk penghormatan dan sebagai tanda balas budi, maka pada saat acara sembahyang dilakukan pula persembahan jamuan makan untuk arwah para leluhur. Makna dari adanya jamuan makan untuk arwah leluhur adalah agar kegembiraan dan kebahagiaan saat menyambut Hari Raya Imlek yang dilakukan di alam manusia oleh keturunannya juga dapat turut serta dinikmati oleh para leluhur di alam lain. Selain jamuan makan, juga dilakukan persembahan bakaran jinzi, yang umumnya dikenal sebagai uang arwah atau uang orang mati, serta berbagai kesenian kertas, ziza. Makna persembahan bakaran jinzi dan ziza yang dilakukan oleh keturunannya adalah agar arwah para leluhur tidak menderita kekurangan serta sebagai bekal untuk mencukupi kebutuhannya di alam lain. Praktik jamuan makan dan persembahan bakaran jinzi dan ziza yang dilakukan oleh keturunannya untuk arwah para leluhur di alam lain merupakan bentuk perwujudan tanda bakti dan balas budi atas apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya saat masih hidup kepada anak-anaknya di alam manusia. Jelas sekali perayaan ini sangat jauh dan bertentangan dengan akidah Islam. Apakah layak seorang muslim memberi selamat atas perayaan ini? Ulama ijma terlarangnya ucapan selamat hari raya non-muslim. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan yang artinya, adapun memberi ucapan selamat terhadap syiar-syiar kekufuran yang merupakan ciri khas orang kafir, hukumnya haram secara ijma, kata sepakat para ulama. Semisal memberi ucapan selamat pada hari raya dan selamat atas puasa dengan mengatakan, semoga hari raya ini berkah untuk Anda, atau ucapan, saya ucapkan selamat atas hari raya Anda ini, atau semisal itu. Andaikan pengucapan tidak jatuh pada kekufuran, maka tetap saja ini adalah perkara yang diharamkan. Ucapan selamat yang demikian itu sama seperti kita mengucapkan selamat atau sujudnya seseorang kepada salib. Bahkan perbuatan ini lebih besar dosanya di sisi Allah Ta'ala dan lebih dibenci Allah dibanding seseorang memberi ucapan selamat kepada orang yang minum khamar, membunuh, berzina, atau ucapan selamat atas maksiat yang lainnya. Ahkam Ahli Zimmah 1/441. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, ulama besar Saudi Arabia, menjelaskan, tidak boleh memberi selamat pada hari raya orang kafir karena di dalamnya terdapat banyak hal-hal yang terlarang, di antaranya. Pertama, ini adalah bentuk wala
loyal terhadap orang kafir, dan kita dilarang untuk wala kepada mereka berdasarkan banyak dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, diantaranya Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 51 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." Dan di antara bentuk mewalah atau loyal kepada mereka adalah memberikan ucapan selamat kepada mereka, karena hal ini akan membangun rasa cinta kepada mereka dan kepada agama mereka. Sebab orang yang tidak kita cintai tentu tidak akan kita beri ucapan selamat. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Mujadalah ayat 22 yang artinya, "Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka." Jika kita dilarang untuk mencintai kerabat kita yang menentang Allah dan Rasul-Nya, maka bagaimana lagi dengan selainnya? Kedua, ucapan selamat merupakan bentuk ridho terhadap perayaan mereka dan pengakuan akan benarnya perayaan mereka dan juga dukungan terhadapnya. Satu saja dari perkara yang telah dijabarkan sudah cukup untuk mengatakan terlarangnya mengucapkan selamat hari raya orang kafir. Maka bagaimana lagi jika perkara-perkara di atas terkumpul semuanya? Kesimpulan, terlarang bagi seorang muslim untuk memberi ucapan selamat Imlek walaupun diklaim tidak terkait dengan akidah. Karena ucapan selamat merupakan bentuk wala dan juga dukungan terhadap perayaan yang batil tersebut. Terlebih lagi jika ternyata perayaan tersebut sangat terkait dengan akidah yang batil. Sikap seorang muslim dalam menghadapi orang kafir di hari raya mereka adalah dengan bersikap biasa saja, menganggap hari tersebut sebagaimana hari-hari biasanya. Tidak boleh pula mengganggu dan menzolimi mereka tanpa hak. Kedepankan akhlak mulia dan muamalah yang baik. Tunjukkan keindahan Islam, dengan demikian bisa menjadi sebab mereka untuk mendapatkan hidayah Islam. Demikianlah penjabaran mengenai mengapa terlarangnya mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek. Semoga Allah memberi taufik. Mohon dimaafkan apabila di dalam penyampaian terdapat salah pengejaan maupun salah pengucapan. Kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan pasti milik hamba-hambanya. See you in my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.